Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang, Bapak Dr. Andes Haji Mahsun Al-Wa'id Magister Agama. Yang kami hormati Kepala Tata Usaha Bapak Sugiarto, Sarjana Pendidikan, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Bapak Ibu Pembina Pramuka PMR PKM, Bapak Ibu Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang, dan yang kami sayangi Wakil Organisasi dan Panitia serta siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri acara debat calon ketua OSIM periode tahun 2021-2022 tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Laporan Ketua Panitia. 5. Pembinaan sekaligus pembukaan acara debat calon Ketua OSIM periode tahun 2021-2022. 6. Doa. 7. Penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Rizky Hidayat. Kepada saudara Rizky Hidayat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya
أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله صم البكم والذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada saudara Rizky Deni. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang keempat yaitu laporan Ketua Panitia oleh Saudara Ramaditya Rizkiawan Al-Ahmad. Kepada Saudara Ramaditya Rizkiawan Ahmad, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang, Bapak Dr. Haji Maksud Al-Wahid MAD. Yang kami hormati Bapak Kepala Urusan Tata Usaha, Bapak Subianto SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah. Yang kami hormati Bapak Ibu Pembina OSIM, Pramuka, PMR, dan PKM, serta Bapak Ibu Guru Pegawai Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang. Dan tak lupa teman-temanku yang saya banggakan, wakil organisasi dari siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai Ketua Panitia untuk melaporkan kegiatan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIM periode 2021-2022. Kegiatan ini merupakan program kerja OSIM tahun 2020-2021 yang memiliki tujuan yang pertama, melatih siswa untuk membentuk pribadi yang profesional dan mahir dalam berorganisasi. Yang kedua, menyalurkan minat siswa untuk berorganisasi. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas kepengurusan OSIM. Kemudian yang terakhir, yaitu kaderisasi pengurus OSIM. Adapun calon ketua dan wakil ketua OSIM periode 2021-2022, yaitu pasangan yang pertama diketuai oleh Amelia Yunigo, kelas 11 IPA 3. Kemudian dengan wakil Ahmad Fajar, kelas 11 IPA 2. Kemudian pasangan kedua diketuai oleh Naila Cahya Putri, kelas 11 IPA 2. Kemudian dengan wakil Yuli Siawati, kelas 11 IPA 1. Agenda kegiatan kami yaitu debat calon ketua dan wakil ketua OSIM yang kami adakan pada hari Kamis 26 Agustus 2021. Yang kedua, pemungutan suara offline yang kami adakan tanggal 23 dan 28 Agustus 2021. Pemungutan suara online yang kami laksanakan pada tanggal 26 sampai 30 Agustus 2021. Kemudian yang terakhir, penghitungan dan pengumuman hasil pemungutan suara yang akan kami laksanakan pada hari Selasa 31 Agustus 2021. Demikian laporan kegiatan kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala Madrasah sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ramadhan Ismiawan Al-Ahmad. Acara yang kelima yaitu pembinaan sekaligus pembukaan acara oleh Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang. Kepada Bapak Dr. Haji Maksud Al-Wahid, Magister Agama, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Subianto selaku Kepala TU yang kami hormati, juga para bapak ibu selaku pimpinan dan juga para pembina yang saya hormati, pada anak saya yang sekarang menjadi anggota dalam rangka kegiatan pelaksanaan debat pilih kasih debat pemilihan ketua dan wakil ketua OSIM periode 2021-2022. Tak lupa kepada kakak kelas kamu semuanya, ini ada praktikan yang jumlahnya kurang lebih ada 9 ya. 9. Semoga dalam kegiatan hari ini juga Allah berikan kepada kita semuanya. Dan untuk sejelasnya kita harus dan senantiasa
memanjatkan rasa syukur, puja bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya. Dalam bentuk apapun juga kita tidak bisa menghitung, terlebih pada waktu musim pandemi ini kalian diizinkan untuk berkegiatan pada kesempatan hari ini. Ini semuanya merupakan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mestinya tidak diperkenankan. Maka selalu menjaga prokes, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, dan sebagainya. Kan ada 5 tambah 1 6 ya. Yang terakhir ada doa, dan itu jangan engkau jangan melupakan, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu peserta upacara pembukaan Pilkasih pada kesempatan yang berbahagia, seperti yang disampaikan oleh Ketua Raditya, itu adalah calon duta harmoni yang mewakili nasional. Nanti kan nasional. Dari 100 kita nomor sekian, nomor 30, dari 50 kita menjadi nomor 8. Kalau dari 50 kita menjadi nomor 8, mestinya diambil 1, 2, 3, mestinya harus bisa menangkan yang pertama. Bisa jadi juara pertama atau kedua, atau enggak? Dan inilah yang namanya kader-kader yang sudah dibina oleh keseswaan. Nampaknya nanti tidak akan memunculkan hanya kader Raditya saja, walaupun mungkin Mas Hadi sudah mau usai. Nanti akan digantikan lagi, mestinya kaderisasi itu harus berhasil. Dan setidak-tidaknya kita malu apabila kalau ketua OSIS yang baru itu terpilihnya adalah yang tidak menjadi pengurus OSIS. Lagi, mestinya kalau kita kader, kan ada ketua 1, 2, wakil ketua 1, 2, mestinya ada kelas 10 dan kelas 11. Malu rasanya seandainya anggota OSIS kelas 10 pada waktu pemilihan periode berikutnya kalian kelas 2, kok kamu tidak terpilih, berarti kaderisasinya tidak akan berhasil. Dan mestinya untuk menjadi syarat ketua OSIS mestinya sudah berpengalaman, setidak-tidaknya menjadi anggota yang ada di bawah keseswaan, bukan orang baru. Jadi Pak Fabrik, mestinya demikian. Sewaktu dulu seperti saya di Senat juga demikian. Oleh karena itu, yang jelas pada kesempatan ini lewat debat pada kesempatan bukan untuk mencari menang dan kalah dalam perdebatan ini, mencari yang terbaik. Sekarang kita akan debat presiden dan wakil presiden. Maka debat ini nanti bukan hanya debat kusir, tetapi debatnya adalah debat untuk mencari profesionalitas diri, sehingga dalam rangka untuk menuju kegiatan keorganisasian OSIS di 2021-2022 betul-betul yang terpilih itu bisa memimpin dengan secara profesional. Ini adalah sangat penting. Tanpa adanya latar semacam itu, yang mana sikap keguruan, sikap kedewasaan, sikap keorganisasian, bahkan mestinya antara ketua, sekretaris, bendara, dan seksi yang lain harus saling hormat menghormati. Tapi terkadang kita tidak tahu bahwasanya ketua OSIS terkadang dibacakan oleh sekretarisnya. Tidak boleh, karena di OSIS setidak-tidaknya sekretaris harus menghormati kepada ketuanya. Nah, terkadang kita tidak bisa membedakan. Inilah yang namanya kita masih belum profesional. Kalau organisasi profesional tidak demikian, maka lewat debat pada kesempatan hari ini, debat ini nanti akan disaksikan oleh semua warga
Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang, baik guru maupun siswa, yang jumlahnya siswanya sekitar 940, guru karyawan sekitar 67. Kalau dihitung coba berapa? Sudah 1000 lebih warga madrasah kita itu. 1000 lebih. Belum dihitung jumlah dari PPL praktika yang jumlahnya kurang lebih 12 ya Pak dia. Coba bayangkan, perhelatan pada kesempatan ini tidak memilih untuk menang dan kalah, tetapi perdebatannya untuk menunjukkan keprofesionalismenya. Oleh karena itu harapan kami lewat debat calon ketua dan wakil ketua OSIS 2001-2022, maka saya harapkan nanti dilaksanakan dengan yang secara baik-baik. Di sana itu pasti ada tim penilai, juga ada tim juri. Mana yang terbaik, mana yang tidak. Tapi tidak ada yang tidak terbaik. Pasti ini yang terbaik, ini yang kurang baik. Kalau itu tidak baik, kenapa dipilih menjadi calon ketua OSIS? Kalau sudah dicalonkan, berarti sudah baik. Tetapi masih kurang profesi. Oleh karena itu sekali lagi kami harapkan kepada peserta upacara pembukaan pada kesempatan hari ini, atau khususnya kepada anak semuanya, berbicara dengan bekerja yang baik, profesionalisme. Jadi terkadang kita itu belum memahami dengan yang namanya ini tugas dan kewajiban selaku anggota OSIS. Termasuk tugasnya ketua itu apa, sekretaris umum itu apa. Kok ada sekretaris umum? Pasti itu dibilang-bilang ada sekretaris 1 dan sekretaris 2. Kalau ada itu bendara umum, berarti ada bendara 1 dan bendara 2. Kalau tidak ada berarti bendara 1. Mestinya kalau hanya 1 cukup ketua dan wakil ketua. Adanya bendara 1 dan 2 itu mestinya secara organisatoris kita harus juga mengartikan yang dikandung maksud ketua 1 dan ketua 2 itu apa. Mestinya kita itu harus bisa membedakan antara ketua dan wakil ketua. Kenapa harus demikian? Kalau ada ketua 1, ketua 2 pasti ada pengelompokan tugas. Jadi, ini yang perlu dipahami terkait dengan tugas dan tanggung jawab selaku ketua OSIS periode 2021-2022. Demikian sambutan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah SWT memberkahi kita semuanya. Walaupun dalam masa pandemi kita itu mestinya tidak boleh mengadakan kegiatan ini, tapi yang jelas kita harus berikhtiar menjaga seperti apa yang diprogramkan oleh pemerintah provinsi harus ketat. Berkumpul-kumpul itu dihindari, tidak hanya berselfie-selfie saja. Tapi terkadang kalau kita sudah berpakaian yang bagus dengan acara yang macam seperti ini, terkadang kita tuh lupa bahwasanya kita masih di masa pandemi. Bapak Guru tolong saling mengingatkan khususnya kepada bapak anak semuanya yang sedang dari hadir di madrasah. Pasti setiap ini kami awasi atau sering kami sampaikan. Yang ada keseswaan, bahkan doa juga, tapi juga tolong anak-anak itu dijaga prokesnya. Demikian sambutan pada kesempatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pembukaan debat calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS periode 2021-2022 kami nyatakan dibuka. Demikian sambutan pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Maksud Hawai MHD. Acara yang keenam yaitu doa. Kepada Saudara Ahmad Yahya Al-Huma dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'afina ma'adukafi ma'asidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal aliyyil qadr. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Allahumma zalamna anfusana bilam taghfirana wa anfusana min al-muslimin. Rabbana fir'ana dhunubana wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Inna ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Yahya Al-Himam. Acara yang terakhir yaitu penutup. Demikian pembukaan kegiatan debat calon ketua dan wakil ketua OSIM dari periode tahun 2021-2022. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan dengan hormat kepada Bapak Kepala Madrasah beserta jajarannya, apabila ada keperluan yang lebih penting, kami persilakan untuk meninggalkan mikrof. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada Kakak Eka Lutfiani untuk memimpin acara berikutnya. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada acara inti kali ini, debat calon ketua dan wakil ketua OSIM periode tahun 2021-2022. Pada pasangan calon ketua dan wakil ketua, kita silakan untuk menempatkan diri di depan. Kemudian untuk tim juri dipersilakan untuk duduk di tempatnya.
Perkenalkan, nama saya Amali Badar Ardendi Mamo dari kelas 11 42. Saya sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Saya dari kandidat nomor 1. Baiklah, kita lanjut ke pasangan calon nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Cahya Putri dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya sebagai calon ketua OSIS periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Setiawati dari kelas 11 IPA 1 sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Nah, kita udah kenal nih sama kedua pasangan calon kita. Sekarang, apa visi dan misi dari calon ketua dan wakil ketua OSIS dari masing-masing paslon? Kita mulai dari yang paslon 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi kami yaitu menjadikan OSIS satu Semarang menjadi wadah bagi siswa-siswi untuk aktif dalam berorganisasi, mengembangkan kreativitas, mengembangkan kejujuran dan rasa tanggung jawab, serta menjadikan salah satu organisasi terdepan yang siap selalu membantu madrasah. Dan misi kami yang pertama adalah menjalin kerjasama yang harmonis dengan organisasi lainnya, sehingga menciptakan atau mengadakan kreativitas siswa-siswi. Yang kedua, menciptakan lingkungan madrasah yang aman dan nyaman agar bisa menghasilkan siswa-siswi yang unggul, berkarakter dan berprestasi. Yang ketiga, selalu berusaha membantu madrasah dalam bidang apapun dan bekerja tanpa mental pekerja. Yang keempat, mengenalkan OSIS satu Semarang ke media sosial maupun masyarakat. Yang kelima, membentuk karakter siswa yang santun dan berprestasi. Bangun tidur langsung setan, jangan lupa minum susu. Siswa yang cantik dan tampan Pasti pilihnya nomor 1. Selanjutnya kita lanjut untuk pasangan calon nomor 2. Silakan. Misi kami adalah menjadikan satu Semarang sebagai madrasah yang unggul dan berprestasi, serta mewujudkan sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan kreativitas siswa-siswi satu Semarang dan mendukung dalam pembentukan siswa yang berkarakter ceria, cerdas, energik, religius, ilmiah, dan amalia. Dan misi kami adalah 1. Meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan siswa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjadikan OSIS sebagai organisasi yang bermutu, baik, terampil, dan unggul. 3. Menciptakan dan memperkuat rasa solidaritas antar siswa satu Semarang melalui program kerja. 4. Mengembangkan OSIS pada bidang sosial media. 5. Meningkatkan minat dan mendorong siswa untuk menyalurkan potensinya melalui ekstrakurikuler yang ada di madrasah. 6. Meningkatkan kinerja dan kerjasama OSIS dalam menjalankan setiap kegiatan yang ada di madrasah. 7. Membentuk siswa yang berkarakter santun dan berprestasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang visi misi dari kedua paslon sudah saya serahkan kepada tim juri untuk memberikan pertanyaan, dan juga nanti ada beberapa kasus yang akan dijawab oleh paslon 1 dan paslon 2. Silakan Kak Radit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
kepada ketua OSIM dari pasangan calon nomor 1. Pertanyaannya, apa pengertian organisasi menurut Anda dan apa pentingnya organisasi di madrasah? Oke, waktu 2 menit dimulai dari pasangan calon nomor 1. Organisasi adalah wadah atau tempat berkumpulnya 2 orang atau lebih untuk bekerjasama secara rasional serta sistematis yang terpimpin agar tercapainya suatu tujuan yang sama. Pentingnya organisasi di madrasah adalah untuk mengembangkan bakat dan minat siswa, lalu untuk membantu kegiatan di madrasah seperti HUT madrasah atau hari-hari besar Islam lainnya. Lanjut ke pertanyaan kedua yang ditujukan kepada calon ketua OSIM dari pasangan calon nomor 2. Pertanyaannya, bagaimana jika salah satu anggotamu tidak menjalankan tugas dengan benar? Silakan dijawab. 2 menit dimulai dari pasangan 2 mulai berbicara. Menurut saya, yang pertama akan saya lakukan yaitu dengan memberikan arahan atau penjelasan yang lebih detail kepada mereka agar bisa mengkoreksi atau memperbaiki dari kesalahan tersebut. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, mohon dijawab dengan baik dan benar ya. Pertanyaan ini ditujukan kepada ditujukan kepada calon wakil ketua OSIM dari pasangan calon nomor 1. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan jika ketua OSIM atau ketua Anda tidak melakukan tugasnya dengan baik? Silakan jawab. 2 menit dimulai dari pasangan calon nomor 1. Saya akan memberikan nasihat agar dia bertanggung jawab atas dosanya. Dan jika dia masih mengulangi kesalahannya, maka saya akan melaporkan atau berbicara ke pembina OSIM untuk diberi tindakan lebih lanjut. Terima kasih. Ini adalah pertanyaan terakhir untuk calon wakil ketua OSIM dari pasangan nomor 2. Pertanyaannya, saat menjabat menjadi wakil ketua OSIM, apa yang akan Anda lakukan jika ketua OSIM atau pimpinan Anda pindah ke kesepakatan yang lain? Silakan dijawab. Menurut saya, hal pertama yang akan saya lakukan adalah berkoordinasi dengan pembina OSIM tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya jika setelah pindah ke sekolah yang lain. Apakah sebagai wakil yang akan menggantikan tugas si ketua ataupun mengangkat pengurus OSIM lain untuk menjadi ketuanya. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan untuk sesi debatnya. Nanti setiap paslon boleh menanggapi dari argumen paslon yang satunya. Silakan kalian, Pak Putri. Untuk pertanyaan gagal ini, para pasangan calon nantinya akan dihadapkan dengan 2 kasus, kemudian diharapkan masing-masing dari pasangan calon bisa menjawab dengan waktu maksimal 2 menit. Oke, kita mulai dari kasus yang pertama, kecemasan konflik internal. Saya bacakan kuisnya. Para pemimpin seringkali diharapkan turun tangan dan menyelesaikan konflik. Tetapi, bagaimana jika para pemimpin itu sendiri yang menjadi konflik? Pertanyaan ini ditujukan untuk pasangan calon nomor 1. Silakan ditanggapi. Waktu 2 menit dimulai dari pasangan calon nomor urut 1 mulai berbicara. Jika konflik yang dilakukan adalah hal kecil atau mudah untuk diselesaikan, maka saya dan para anggota akan membuat rapat untuk menyelesaikannya.
Tapi jika konflik tersebut terlihat besar atau sulit untuk kami selesaikan, maka kami akan membicarakan ini ke pembina OSIM untuk ditindaklanjuti. Ya. Oke, dari paslon 2, apakah ada tanggapan? Silakan, waktunya 2 menit dimulai dari paslon 2 mulai berbicara. Kami setuju dengan pendapat paslon nomor 1. Akan tetapi, saya akan menambahkan sedikit, yaitu apabila masalah yang dilakukan oleh si pemimpin sudah berat dan sudah sulit untuk dicarikan jalan keluar, maka lebih baik pemimpin diganti orang yang sekiranya lebih pantas, baik dan bertanggung jawab. Terima kasih. Baik, dari paslon 1 masih ada tambahan? Tapi seberat-beratnya masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Kita juga harus membantu pemimpin. Mungkin konflik itu muncul karena pemimpin terlalu banyak kita. Jadi lebih baik jika kita melakukan rapat dan juga melakukan evaluasi di setiap ada rapat agar tidak menjadi konflik. Ya. Dari paslon 2 ada tambahan lagi? Saya setuju dengan pendapat paslon 1. Namun saya akan menambahkan sedikit, yaitu jika sudah dilakukan evaluasi, namun masalah ini terus berlanjut dan masih disebabkan oleh pemimpin, serta tidak ditemukan titik terang dari masalah tersebut, maka alangkah baiknya pemimpin digantikan dengan seseorang yang lebih tepat dan lebih bisa bertanggung jawab di posisinya yang sebagai ketua. Terima kasih. Dari paslon 1 mau menyangga lagi? Sebenarnya kan jika belum menemukan jalan keluar, ya kita harus melakukan sama itu lagi, sehingga kita mempunyai jalan keluarnya itu sendiri. Nah, jangan sampai setelah itu tidak bisa atau kita harus melakukan persetujuan yang sama antara anggota lainnya dan juga pembina. Nah, kalau menurut saya, jika OSIS itu jangan terlalu dijadikan dulu kalau belum menemukan pusat konfliknya itu. Jadi kita harus benar-benar menyelesaikan masalah itu. Dari paslon 2 mau menyangga lagi? Ya, yang kita sebutkan tadi adalah jika sudah dilakukan evaluasi, namun si ketua itu masih terus menjadi pusat masalah. Jadi ya sebaiknya lebih baik diganti saja dengan digantikan tersebut sudah pasti persetujuan dari pembina dan anggota-anggota lain. Untuk apa kita mempertahankan seseorang yang selalu membuat masalah jika hal tersebut masih bisa diatasi dengan mengganti pemimpin yang baru. Terima kasih. Masih ada lagi dari paslon 1? Ya kan, pasti kalau pemimpin itu benar-benar pemimpin, pasti dia akan berpikir kalau dia salah, dia akan memperbaiki masalah itu. Nah, jadi kita harus benar-benar melakukan evaluasi, benar-benar kita benar-benar mengevaluasi, kita benar-benar jika kita melakukan apa, kita harus melakukan seperti ada yang merasakan tidak enak atau kurang baik di organisasi, maka disampaikan saja biar semua anggota itu tahu dan insya Allah nggak ada konflik. Baik, dari paslon 2 masih mau menyangga lagi? Atau bagaimana? Seorang pemimpin tidak akan membuat masalah di organisasinya. Jadi jika pemimpin tersebut membuat masalah di organisasinya, maka dapat disimpulkan
dia adalah seorang pemimpin yang kurang bertanggung jawab. Dari pasal 1 masih mau menyaga lagi, silakan. Ya kan pemimpin itu juga manusia biasa, pasti melakukan kesalahan. Nah, jadi ya pasti ada jalan keluarnya itu. Kita harus melakukan evaluasi dan evaluasi terus menerus. Sampai kapan kita akan melakukan evaluasi? Jika setelah dilakukan evaluasi tapi si pemimpin itu masih selalu berbuat masalah, jadi daripada nanti jalannya organisasi itu hanya untuk mengurusi kesalahan si pemimpin, lebih baik saran dari kami adalah menggantikan pemimpin yang tadi dengan pemimpin yang baru dan yang lebih bisa bertanggung jawab di posisinya sebagai ketua organisasi. Baik, kami rasa sudah cukup. Kita bisa tepuk tangan dulu. Jadi untuk kesimpulannya nanti bisa disampaikan oleh tim juri. Silakan dari kasus konflik internal ini. Maka perlu diadakan sebuah evaluasi dengan cara bermusyawarah hingga menyelesaikan konflik tersebut. Musyawarah tersebut harus diikutkan pembina karena kalian punya pembina. Kemudian kalian pemimpin itu adalah semua di kita anggotanya. Sudah, kemudian masuk ke kasus kedua dengan tema gaya bekerja. Saya akan membacakan kasusnya. Beberapa orang lebih suka bekerja dalam kelompok, sementara yang lain melakukan pekerjaan terbaik mereka sendirian. Ada orang yang tidak membutuhkan arahan ekstra untuk menyelesaikan tugas, sementara yang lain menyukai masukan dan arahan eksternal setiap langkahnya. Perbedaan gaya bekerja terkadang membuat individu tidak bekerja dan membuat keharmonisan dalam lembaga ini, dan miskomunikasi pun tak terhindari. Kemudian sebagai pemimpin, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Pertanyaan ditunjukkan kepada paslon kedua. Silakan paslon kedua menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari paslon 2 mulai berbicara. Menurut pendapat saya, setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan dalam bekerja. Sedangkan dalam organisasi yang terpenting adalah kerjasama antar anggota. Jadi, jika ada anggota organisasi yang bersikap kurang baik di suatu organisasi, maka sebaiknya saling mengingatkan dengan cara baik agar suatu organisasi dapat kompak dan harmonis. Terima kasih. Baik, untuk paslon 1 silahkan memberi tanggapan. Menurut saya, jawaban dari paslon 2 sudah cukup benar. Namun, alangkah baiknya jika seorang pemimpin tersebut tak hanya mengingatkan, namun juga harus menjadi mediator yang bijaksana, yang dapat menengahi konflik yang ada dan mengambil keputusan bersama. Dari paslon 2 ada tanggapan? Ya. Dari paslon 2 sudah sependapat dengan paslon 1. Kita dengarkan kesimpulan dari tim juri. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Moderator karena sudah menjawabnya. Kemudian kesimpulan yang kami dapat di sini dari kasus 2 yaitu
konflik tersebut memang sudah pasti ada dalam organisasi. Sebagai pemimpin, seharusnya menyelesaikan masalah tersebut dengan cara memberi arahan kepada individu yang bersangkutan serta mengadakan musyawarah kepada seluruh anggota guna memberi motivasi tentang pentingnya sebuah makna keharmonisan dan komunikasi dalam organisasi. Begitu. Oke, lanjut ke kasus nomor 3 atau kasus yang terakhir. Mohon dijawab dengan sebaik-baiknya dan didengarkan juga. Kasus ini bertemakan antar organisasi. Kemudian misalnya di sebuah sekolah terdapat beberapa organisasi yang memungkinkan terjadi gesekan antar organisasi yang menyebabkan rusaknya keharmonisan antar organisasi. Kemudian bagaimana sikap Anda sebagai pemimpin ketika dihadapkan dengan hal tersebut? Silakan dijawab. Baik, cukup pasal 1 silakan menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari pasal 1 mulai berbicara. Yang pertama, saya harus mencari sebab apa yang membuat keharmonisan antar organisasi bisa tergeser. Dan saya akan membuat rapat serta mengundang perwakilan dari organisasi lain untuk memecahkan konflik yang menyebabkan keharmonisan antar organisasi tergeser. Setelah kita tahu apa yang menyebabkan konflik tersebut, maka akan diadakan rapat seluruh anggota organisasi dan kemudian tidak terjadi lagi ketidakharmonisan tersebut. Baik, untuk paslon 2 silakan menanggapi. Menurut saya, sebagai ketua, saya akan memberikan pengertian kepada anggota saya untuk saling menghargai antar organisasi lain, tidak mencari kesalahan organisasi lain, tidak mencampuri urusan orang lain. Untuk paslon 1, sudah masih ada yang enggak? Ada tanggapan lain, tambahan atau bagaimana? Silakan. Kayaknya tadi Mbak Amal mau menjawab, silakan. Silakan. Ayo Pak Amal, tunjukkan. Ya, jika itu masalah itu terjadi karena dari organisasi lainnya, bukan dari organisasi OSIM, nah itu bagaimana cara mengatasi? Kita bicara kalau kita tidak, kalau dari anggota OSIM tidak boleh mengikut campur urusan dari organisasi lainnya. Nah, tapi kalau organisasi lainnya yang malah membuat masalah itu sendiri, bagaimana? Jika organisasi lain yang malah membuat masalah dengan organisasi kita, maka saya sarankan sebaiknya sikap kita itu adalah membiarkan saja. Jika kita juga menanggapi ketika dia mencampuri urusan kita, maka masalah itu akan semakin bertambah. Maka saran saya, jika ada seseorang yang mencampuri organisasi kita, lebih baik kita diam jika memang kita merasa yang kita lakukan itu adalah hal yang benar. Terima kasih. Baik, dari paslon 1 masih mau enggak? Jika kita mau diam saja dan tidak memecahkan masalah tersebut, maka konflik tersebut akan berlanjut di kemudian hari dan tidak ada ujungnya. Baik, dari paslon 2 masih mau menambah? Jika kita tidak menanggapi masalah tersebut, maka semakin lama masalah tersebut akan selesai dengan sendirinya jika kita tidak mungkin masalah tersebut. Terima kasih. Masih mau menyanggah dari paslon 1? Walaupun kita tidak mengundang masalah tersebut, tapi kan organisasi lain yang buat masalah kepada kita dan kita tidak tahu masalah apa yang sudah kita lakukan sampai organisasi lain tersebut sampai mengenai kita. Jadi kalau tidak
memilih tidak memecahkan masalah itu, maka berkelanjutan seperti yang saya katakan tadi. Oke, jadi pesan 2 mau nambahin lagi. Baik, jika masalah masih dilanjutkan, maka saran saya adalah kita hanya perlu memberikan klarifikasi tentang bahwa yang mereka katakan itu tidak benar. Namun, jika mereka masih tidak percaya dan masih selalu membuat masalah terhadap organisasi kita, ya sudah biarkan saja, karena yang mereka sudah memberikan klarifikasi bahwa kita itu tidak seperti yang mereka katakan. Terima kasih. Baik, dari pasal 1 mau menambahkan lagi. Oke. Baik, kita ambil kesimpulan dari tim juri, silakan. Baik, terima kasih atas menjawab dari pertanyaan atau kasus yang tadi. Kesimpulan dari kasus ini yaitu sebagai pemimpin, kalian harus mengarahkan kepada seluruh anggota tentang bagaimana cara menerapkan toleransi dan menghargai antar sesama organisasi yang lain. Seperti itu. Baik, sudah 3 kasus dan selesai. Terima kasih kepada tim juri yang sudah memberikan kesimpulan dari ketiga kasus tadi. Selanjutnya kita ada sesi pertanyaan dari Ibu Pembina OSIS, kemudian Bapak Keketuaan, dan kalau boleh PKL juga boleh bertanya kepada paslon kita. Kita mulai dari Ibu Pembina OSIS dulu kepada Ibu Eka Nurmaya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anak siswa, calon ketua dan wakil ketua OSIS yang saya banggakan, di sebenarnya nanti kalau menjadi ketua OSIS atau wakil ketua OSIS itu tugasnya adalah mengkoordinasi kegiatan yang telah diselenggarakan OSIS yang akan, sedang ataupun nantinya yang akan diselenggarakan. Tentunya kalau menyelenggarakan kegiatan itu ada pra-kegiatannya harus terkoordinasi dengan baik, saat kegiatannya terkoordinasi dengan baik, dan pasca kegiatan juga harus terkoordinasi dengan baik. Tugasnya ketua dan wakil ketua adalah memantau dari awal sampai akhir. Berarti itu adalah tugas yang sangat besar. Di samping sebagai ketua dan ataupun wakil ketua OSIS, tentunya di rumah itu kalian pastinya menjabat sebagai anggota keluarga tentunya. Nah, di keluarga juga ada hal-hal atau yang kewajibanmu yang harus dilakukan. Nah, yang sering terjadi misalnya anak-anakku semua pada hari ini diminta untuk atau di OSIS ada kegiatan HUT RI ke 76. Misalnya ini diselenggarakan. Nah, hari ini pula di rumahmu membutuhkan kehadiranmu. Jadi keluarga ingin agar anak-anak semua yang berada hadir di dalam keluarga, mungkin ada keperluan tertentu. Nah, apa yang harus anak-anak lakukan? Memilih mana antara kegiatan ini dan yang kegiatan yang ada di rumah. Silakan mungkin dari paslon 1 kemudian lanjut ke paslon 2.
Ya, terima kasih atas penjelasannya dari Bu Weka. Nah, kalau seperti itu tergantung jika acara di rumah itu tidak terlalu penting, maka harus mengikuti acara yang diselenggarakan madrasah. Dan jika kalau di rumah itu harus ikut, tapi menurut saya itu tidak terlalu penting dan bisa diselenggarakan kapanpun, maka saya tetap memilih acara yang diselenggarakan oleh madrasah. Terima kasih. Menurut saya akan berusaha untuk mengikuti keduanya. Mungkin saya akan ada pilihan jika itu adalah acara yang sangat penting, dan saya akan berusaha untuk memantau lewat virtual. Pasti suatu saat akan dialami. Ya, manusia memang mempunyai fungsi sosial. Sebenarnya kadang kita banyak di sekolahan ada, di masyarakat ada, di keluarga ada. Maka anak-anak itu semua harus seimbang dalam memilah mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Kalau di sini sekiranya tidak bisa berjalan, maka kita harus segera berada di MAN 1 Semarang. Nanti setelah selesai mungkin bisa berkegiatan di rumah. Maka kalau sama penting ya tentunya kalau misalnya di rumah sangat penting sampai kok maaf ya sampai orang tua meninggal, ya tentunya sangat penting di rumah. Di madrasah ya tentunya ada harus segera waktunya harus berfungsi. Jadi saling membantu. Satu, harus pandai memilah mana hal yang penting karena semuanya penting. Kemudian yang kedua, kalau tidak bisa tidak bisa sama sekali untuk ke madrasah, langsung segera yang lain wakil dan panitia yang lain harus segera mengambil sikap. Itu dari saya. Mungkin ada yang lain, Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk pasangan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang pertama yang saya hormati Ibu Pembina OSIS, yang saya hormati kakak-kakak PPL dari IAI Salatiga, yang saya banggakan Ananda Paslon 1 dan Paslon 2, dan tidak kalah pentingnya kepada moderator dari OSIS lama sekaligus ketua OSIS lama, yang hari ini ingin saya sampaikan kepada dua Ananda. Sekiranya nanti Anda terpilih menjadi ketua dan wakil ketua, yang pertama ini yang perlu dipahami, pemerintah kita Republik Indonesia disebut sebagai kepala daerah. Kemudian ke bawah namanya ada Gubernur Jawa Tengah, juga disebut kepala daerah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian turun lagi di sana ada kepala kabupaten, kepala daerah tingkat 2 kabupaten alias bupati atau wali kota. Sampai turun ke bawah di sana ada pemerintahan namanya kepala desa. Oke. Sampai bawah lagi ada namanya kepala keluarga.
Siswa sekalian, para peserta yang perlu dipahami, kita akan memulai yang kedua, yaitu tentang ketua. Di kelas ada namanya ketua kelas. Kemudian naik lagi ada ketua majelis permusyawaratan kelas MPK. Kemudian di desa ada namanya ketua BPD. Kemudian ada lagi di desa namanya ketua kelompok tani. Oke. Dan banyak, ada juga yang memimpin, ada ketua dan ada kepala. Pertanyaan saya, coba kalian jelaskan apa sih bedanya ketua dan kepala. Dipersilakan, boleh paslon 1, boleh dari paslon 2. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Pak Taufik. Menurut saya, kepala itu adalah seorang yang memimpin seluruh organisasi yang berjumlah besar dan mengatur semua jalannya organisasi yang dia pimpin. Kalau ketua yang mengatur kelompok-kelompok kecil dalam suatu organisasi tersebut. Ya. Kalau tadi dikatakan kepala itu mengatur organisasi besar, kenapa kepala keluarga tidak ketua keluarga? Coba jawab. Saya di rumah, di kakak saya berbunyi kepala keluarga Taufik Rohman. Kenapa saya tidak memilih organisasi besar juga kepala? Bisa dibantu bahannya. Mungkin ini belum pernah kalian pikirkan ya, tapi ini menurut saya penting dipahami ketika kalian akan berada dalam posisi ketua. Karena di ketua dan di kepala itu beda maknanya. Di sekolah madrasah kita punya tidak ketua Man 1 Semarang, tapi kepala madrasah. Oke, yang paslon 2 mungkin ada jawaban Mbak Yulian atau Mbak Naila. Setelah saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Taufik. Menurut saya, ketua adalah seseorang yang memimpin sebuah organisasi, sedangkan kepala adalah orang yang menjadi pimpinan sebuah ketua. Terima kasih. Ya ini yang mungkin bisa melengkapi tadi yang saya tanyakan. Paslon 1, silakan. Mungkin dari peserta yang ada di belakang bisa membantu memberi penjelasan kepada dua paslon 1 dan 2, atau mungkin dari Mas Ramaditya atau yang lain boleh ngomong. Ini sudah lazim, sudah terkenal, tapi ternyata bedanya kepala sama ketua masih bingung ini. Padahal kamu akan menjabat sebagai ketua, nanti jangan-jangan berperan sebagai kepala, repot. Atau dikirain saya kepala kok, ternyata ketua, kan repot ini. Ketua keluarga, mana kartu kakak, kepala keluarga kan, bunyinya tidak ada ketua keluarga. Iya. Ini.
Pak Mansur kita, kepala madrasah. Kenapa tidak disebut sebagai ketua madrasah? Kamu punya organisasi di kelas, yang paling kecil di dalam kelas namanya ketua kelas. Kenapa tidak disebut kepala kelas? Iya kan? Di desa kita ada kepala desa. Oh, tidak ketua desa. Mohon maaf, tapi mungkin saya di sini ingin menanggapi walaupun salah tadi kalau mempertanyakan. Nah, perbedaan antara ketua dan kepala di sini mungkin kalau ketua adalah pemimpin dari setiap pemimpin dari setiap cabang yang nantinya cabang itu berkumpul menjadi dipimpin oleh kepala. Kalau belum hal, maksudnya itu kepala menempati posisi tertinggi. Berarti kepala di sini memerintah ketua. Kemudian ketua baru memerintah sekbid-sekbidnya, seperti itu. Berbeda bermaknanya. Kalau di Mesir itu namanya ketua takbir atau kepala takbir? Kenapa? Jadi kira-kira kalau mungkin saya boleh menambahkan ini buat pengetahuan Anda sebagai calon ketua, bahwa ketua itu memang beda dengan kepala juga beda dengan ketua. Dari sisi apanya, sama-sama keduanya memimpin. Organisasinya boleh, orang boleh, lembaga boleh. Tapi kewenangannya yang berbeda. Jadi kalau kepala itu memiliki kewenangan pemerintah, nah corong bahasa Arab, namanya pemerintah itu tolabul fi'li minal a'la ilal adna, yaitu pemerintah untuk melakukan sesuatu dari atasan kepada bawahan, itu namanya kepala. Jadi misalkan Pak Mansur tiba-tiba manggil saya, Pak Taufik coba lakukan ini, siap, itu namanya kepala. Nah, sementara yang di ketua, apapun yang menjadi kebijakan panjenengan lakukan A, B, C, D, E itu berdasarkan musyawarah bersama. Kalau kepala diberi kewenangan untuk langsung ini. Sementara di ketua apapun yang dilakukan harus berdasarkan musyawarah bersama. Jadi keputusan yang Anda munculkan dalam suatu program kerja itu hasil mana? Hasil dari musyawarah anggota dan timnya. Paham ya? Berada pada posisi kewenangan dan luasan kewenangan dalam melakukan sesuatu. Kira-kira begitu, nanti bisa diproses, dicari biar lebih cermat. Maka seorang ketua OSIS misalkan ada masalah begini-begini, apa langsung begini? Tidak, kumpulin dulu teman-teman kita punya masalah sebaiknya bagaimana ya? Oh gimana saja, kalau begitu saya mewakili dari keputusan bersama begini. Jadilah namanya keputusan bersama yang mewakili adalah ketua OSIS. Begitu ya, mandatnya berada di bawah organisasi. Ketua takmir masjid juga begitu, ketua kelas juga begitu, apapun juga begitu. Tapi yang Pak Kepala langsung memberi surat melaksanakan jalan. Itu ya, terima kasih. Itu aja. Terima kasih. Baik, dari KKL mau bertanya kepada Pasal, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Untuk selanjutnya, saya perwakilan dari Departemen PPL
yang telah tiba, aku menyampaikan sebuah pertanyaan kepada paslon dari OSIS 91 Semarang periode 2021-2022. Nah, pertanyaannya sederhana saja, ini berkaitan dengan kerja kalian selama 1 periode ke depan. Bagaimanakah usaha atau kerjasama yang akan kalian lakukan untuk bisa membangun kerjasama dan hubungan yang baik dengan sesama organisasi yang ada di Intra Madrasah. Nah, tujuannya agar nanti tercipta sebuah harmonisasi yang baik antara organisasi di Intra Madrasah sehingga nanti bersama-sama untuk mewujudkan tujuan yang ada di madrasah melalui salah satunya organisasi yang ada di madrasah. Nah, salah satunya dari OSIS. Jadi bagaimana nanti hubungan atau kerjasama yang baiknya akan dibangun, caranya seperti apa agar nanti bisa membangun kerukunan harmonisasi yang baik di madrasah kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Saudara, dan saya akan menjawab walau jawaban saya itu mungkin masih salah. Untuk mengharmonisasi antar sesama organisasi, maka yang dibutuhkan adalah kedekatan dari organisasi tersebut. Oleh sebab itu, di setiap acara kita usahakan untuk mengundang organisasi lain jika organisasi lain tersebut dibutuhkan. Atau misalkan rapat tentang lomba atau tentang Uthman, itu kita bisa mengundang organisasi lain untuk meminta pendapat dan sekaligus menjalin keharmonisan tersebut. Dan kita bisa membuat grup WhatsApp untuk seluruh organisasi. Jadi di situ kita bisa sharing tentang organisasi, tentang ilah, kita bisa sharing itu. Menurut kami, untuk agar organisasi yang harmonis, kita harus selalu peka dan menghargai setiap perbedaan pendapat demi menciptakan keharmonisan dalam organisasi. Oh ya. Oh ya, baik. Terima kasih kepada paslon 1 dan paslon 2 atas jawaban yang diberikan. Jawabannya benar semua ya, maksudnya ya memang itu yang harus dilakukan. Tapi yang paling penting, yang paling pertama adalah yang paling penting adalah komunikasi, menjalin komunikasi yang baik antar ya terutama kan ketua yang memberikan contoh, misalnya antar ketua OSIS, terus pradana di Bantara dan juga ketua PMR seperti itu. Supaya nanti anggotanya juga mengikuti, tidak usah kayak saling mungkin iring-iringan dan lain-lain, bahwa semua memiliki tupoksi dan kerja masing-masing seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk membangun hubungan yang baik tidak perlu harus tentang organisasi, misal di luar organisasi pun kita bisa saling mengakrabkan gitu. Misal karena sekelas atau apa, kita bisa ngobrol bareng, misal ngobrol santai di kantin gitu ya. Itu bisa menjadi salah satu cara yang ampuh menurut saya untuk menjalin kedekatan dan hubungan yang baik antara organisasi sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perselisihan, saling membanggakan organisasi masing-masing dan lain-lain. Mungkin cukup seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada PL
keputusan antar organisasi. Nah, terima kasih kepada Ibu Pembina, Bapak Wakil Ketua dan Kakak KPR yang sudah memberikan pertanyaan sekaligus kesimpulan dari kasus debat yang pada kali ini. Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua ke depannya. Alhamdulillah, usai sudah acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS periode tahun 2021-2022. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil, Ibu Pembina, Kakak KPR dan teman-teman semuanya yang berpartisipasi dalam debat kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang menyenangkan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke Ralah. Iya sampai bus. Telepon ya. Iki apa anak mau gitu?